Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Sahabat santri RB, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sahabat santri, kali ini saya akan membagikan ilmu tajwid terkait dengan satu bab full. Nah, di video yang sebelumnya saya sudah membuat satu bab full, yaitu di bab nun sukun atau tanwin. Nah, untuk kali ini yang akan saya bagikan ilmunya yaitu ilmu tajwid satu bab full, bab mim mati atau mim sukun. Nah, apa saja nanti hukumnya, hurufnya apa saja, bagaimana membacanya, dan bagaimana cara kita memahaminya, nanti yang akan saya jelaskan dan yang akan saya bahas di video kali ini. Nah, seperti biasa saya berikan mukadimah dulu. Nanti ketika memahaminya itu sama persis dengan bab yang awal. Cuman bab yang awal itu kan yang dibahas hanya nun sukun atau nun mati dan juga tanwin. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf apa. Nah, yang kali ini sama. Nanti akan kita pahami yaitu tentang mim sukun atau mim mati yang akan bertemu dengan huruf apa. Nah, bertemunya huruf mim sukun dengan huruf apa itu tadi, maka menimbulkan hukum dari bab mim sukun ini. Nah, tentunya ini perlu konsentrasi juga ya, yang jelas. Kalau untuk mim sukun dengan nun mati tanwin itu perbedaannya sangat jauh ya. Kalau nun mati atau tanwin itu kemarin ketika kita membahas, ketika idhar dia nunnya jelas dibaca n, ketika idgham dia masuk menyesuaikan dengan huruf apanya, kemudian ketika iklab dia mengganti nun sukun atau tanwin berubah menjadi mim sukun, ketika ikhfa itu samar antara idhar dan idgham dan juga mendekati dengan makhrajnya huruf ikhfa tadi. Nah, untuk mim sukun ini secara pembahasan, nanti untuk secara membacanya semuanya ya sama, mimnya tetap terlihat mim sukunnya ya, terlihat mim sukunnya. Akan tetapi nanti ada perbedaan cara membacanya itu sedikit, mungkin hanya dibilang hanya di bagian ketukan atau panjang pendeknya saja. Nah, seperti itu. Bagaimana membacanya, penekanannya seperti apa, itu nanti akan kita bahas. Nah, satu bab full kali ini mungkin ya nggak sepanjang di bab nun sukun atau tanwin, karena nun sukun atau tanwin ya kita kan membahas 5 hukum bacaan dan kemudian ikhfa-nya masih terbagi lagi. Nah, kali ini enggak. Kali ini hanya nanti akan dibagi menjadi 3 hukum bacaan. Nah, namun sebelum kita mulai seperti biasa kita baca ummul kitab terlebih dahulu, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sahabat santri, kita mulai dengan menulis bab mim sukun ya. Mim sakinah atau mim sukun. Ada yang bilang mim mati. Nah, mim sakinah atau mim sukun atau mim mati. Jadi bahasa dalam setiap rujukan, setiap buku yang dipakai untuk belajar tajwid itu sangat banyak ya, sangat banyak sekali. Kalau saya biasanya menggunakan kitab Hidayatus Sibyan, menggunakan kitab Tuhfatul Atfal, atau menggunakan kitab Tajwid Jawan ya, karena saya orang Jawa, Tajwid Jawan, atau juga menggunakan buku ini. Nah, pelajaran tajwid praktis dan ringkas ini juga lebih mudah dipahami. Nah, ada juga buku yang lain, tajwid yang lain. Nah, di situ terkadang ketika
memberikan hukum bacaan, nama hukum bacaannya kadang berbeda antara buku yang satu dengan buku yang lainnya. Tapi pada intinya, karena dulu sudah saya sampaikan di video sebelumnya, intinya belajar tajwid ini agar supaya nanti ketika membaca Al-Quran kita tidak keliru, kita tidak salah dan benar ketika membaca Al-Quran. Itu intinya. Nah, kembali lagi ke bab ini. Nah, bab mim musakinah. Jadi mim sakinah atau mim sukun, mim mati. Nah, mim sukun atau mim mati ini kita lambangkan dengan huruf mim yang mati. Mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah yang jumlahnya ada 28. Ini bertemu huruf hijaiyah ini, hijaiyah. Jumlahnya ada 28, itu memiliki 3 hukum bacaan. Memiliki 3 hukum bacaan. 1, 2, dan 3. Nah, 3 hukum bacaan apa saja? Nah, itu nanti akan kita bahas, kita urai, kita ulas satu persatu. Nah, bacaan yang pertama itu disebut bacaan ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Nah, yang kedua disebut hukum bacaan idgham mithlain. Yang ketiga disebut hukum bacaan idhar syafawi. Nah, saya ulangi, hukum bacaan mim sukun yaitu apabila ada mim sukun atau mim mati yang bertemu dengan huruf hijaiyah 28 mempunyai 3 hukum bacaan. Yang pertama ikhfa syafawi, yang kedua idgham mithlain, yang kemudian yang ketiga idhar syafawi. Nah, dari masing-masing hukum ini akan kita bahas satu persatu. Nah, ini nanti silahkan disimak dengan baik, silahkan dipahami. Tapi nanti jika masih ada yang perlu dibahas atau perlu dipertanyakan karena kurang memahami, silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke bacaan yang pertama. Ini yang 2 kita hapus dulu. Bacaan yang pertama ikhfa syafawi. Nah, ikhfa syafawi itu apa? Nah, ikhfa syafawi itu apa? Ikhfa itu kan samar, ya. Ikhfa itu samar, ya kan? Waktu itu ikhfa diartikan samar. Kemudian syafawi itu apa? Syafawi itu artinya ini apa? Nah, syafawi itu artinya bibir. Kenapa pakai istilah syafawi? Nah, ini hukum yang menggunakan istilah syafawi ini ya hanya hukum mim sukun. Nah, di hukum lain tidak menggunakan istilah syafawi, tidak ada istilah syafawi. Nah, istilah syafawi ini artinya bibir. Kenapa bibir? Karena mim itu lafadznya, makhrajnya dari bibir, ya. Membunyikan mim pasti bibirnya menutup dulu. Ma, mi, mu atau nah seperti itu. Bibirnya pasti mengatup terlebih dahulu, menutup terlebih dahulu. Ini karena makhraj mimnya itu berada di bibir. Makanya di hukum ini, di hukum bacaan mim sukun atau mim mati ini hampir bukan hampir, tapi semuanya menggunakan istilah syafawi, ya, istilah syafawi. Nah, nanti akan kita bahas kenapa saya sebut semua hukumnya menggunakan istilah syafawi. Nanti ada pengertiannya. Nah, kembali lagi ke ikhfa syafawi. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang hukum nun sukun atau tanwin dibaca idhar jika bertemu dengan huruf berapa, ini sama pemahamannya. Ikhfa syafawi
itu mim sukun bertemu dengan huruf apa? Nah, itu. Ikhfa syafawi itu mim sukun bertemu dengan huruf apa? Nah, untuk hurufnya ikhfa syafawi ini sangat mudah. Diingat-ingat ya. Hurufnya ikhfa syafawi ini sangat mudah karena hanya satu. Ya, saya ulangi, hurufnya ikhfa syafawi hanya satu, yaitu ba. Ya. Hurufnya hanya satu, yaitu huruf ba. Nah, hurufnya hanya satu, yaitu ba. Nah, seperti itu. Contohnya, ini enaknya langsung ke contoh. Contohnya apa? Contohnya seperti lafadz lahum bima. Nah, ini mim sukunnya bertemu dengan huruf ba. Lahum bima kanu ya'malun. Nah, misal seperti itu lafadznya. Kemudian contoh yang lain. Di sini saya menggunakan buku tajwid praktis dan lengkap ini. Di sini saya ambilkan contoh di sini supaya mudah ya, supaya mudah dan saya juga tidak merasa pintar. Saya masih tetap belajar untuk membaca buku juga. Contohnya di sini seperti lafadz hum bidzalika. Hum bidzalika. Cara membacanya gimana? Cara membacanya itu ditahan. Mimnya ditahan minimal 2 ketukan sampai terasa di pangkal hidung. Hum bima. Nah, seperti itu. Hum bidzalika lahum bima. Nah, seperti itu. Itu cara membaca ikhfa syafawi. Ikhfa sing bangsa lambe. Lek cara guruku dulu, cara guru saya dulu membahasnya ikhfa sing bangsa lambe. Artinya ikhfa yang dia makhrajnya ada di bibir. Jadi tadi syafawi artinya bibir. Lahum bima. Kenapa kok dibahasakan sebangsa bibir? Karena mim itu makhrajnya di bibir, ba juga makhrajnya bibir. Ba, bi, bu, ab, be. Nah, seperti itu. Itu juga di bibir. Membunyikan ba atau melafatkan huruf ba tanpa mingkem, tanpa mengatupkan mulut dulu, nggak mungkin bisa. Misalkan kalau diatupkan dibuka ba atau ma. Nah, semuanya di bibir, makanya disebut ikhfa syafawi, ikhfa yang bangsa bibir, yang bangsa bibir. Nah, itu ya. Cara bacanya ditahan 2 ketukan atau 2 harokat. Boleh lebih sedikit karena untuk merasakan dia sampai di pangkal hidung. Lahum bima hum bidzalika. Nah, seperti itu cara membacanya. Mudah ya, ini mudah, mudah-mudahan bisa dimengerti karena hurufnya juga cuma 1, ba. Nah, ba-nya ini harus hidup, harus berharokat. Ada ba, ada bi, ada bu, atau ban, bin, bun ya. Yang jelas seperti itu. Ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ini bacanya ikhfa syafawi. Itu ya. Jadi saya ulangi, ikhfa syafawi adalah samar. Ikhfa itu samar, syafawi itu bibir. Kenapa disebut samar bibir? Ikhfa-nya bangsa bibir. Karena makhrajnya mim dan ba itu sama, yaitu di bibir. Ikhfa syafawi disebut seperti itu. Kemudian hurufnya ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ini ketika ada mim sukun bertemu dengan 1 huruf yaitu ba. Contohnya lahum bima hum bidzalika. Di dalam Al-Qur'an masih banyak lagi. Hum bimu'minin. Nah, seperti itu. Itu contoh bacaan ikhfa syafawi. Nah, kita lanjut ke bacaan yang kedua. Kita hapus dulu. Hukum bacaan yang kedua,
ini ada keunikan tersendiri nanti di hukum bacaan yang kedua ini. Tadi saya menyebutkan hukum bacaan yang kedua disebut idgham mithlain. Nah, idgham mithlain. Idgham artinya apa? Memasukkan atau melebur, ya kan? Idgham artinya melebur atau memasukkan, ya kan? Kemudian mithlain artinya sesama atau sama. Nah, sama. Maksudnya apa? Ini kok ada idgham sama? Nah, ini nanti akan lebih jelas. Nah, sekarang kita kasih tahu dulu. Hurufnya idgham mithlain. Jadi hukum mim sukun dibaca idgham mithlain itu apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf berapa atau huruf apa. Nah, jawabannya idgham mithlain atau hukum mim sukun dibaca idgham mithlain itu ketika ada mim sukun bertemu dengan satu huruf. Nah, hurufnya juga cuma satu, sama dengan ikhfa syafawi, hurufnya juga satu. Ini hurufnya satu, apa? Yaitu hurufnya mim. Nah, hurufnya mim. Ada satu, yaitu mim. Nah, mim. Disinilah sumber kenapa saya cenderung menggunakan nama mithlain. Karena apa? Di sini idgham, ini mithlain. Mithlain ini artinya sama. Jadi ada mim sukun yang bertemu dengan mim. Nah, hurufnya sama. Sama itu artinya mithlain. Nah, seperti itu. Karena ini, saya tadi bilang unik. Bacaan ini unik. Kenapa saya bilang unik? Keunikan bacaan idgham mithlain ini di setiap buku ada perbedaan. Ya enggak setiap buku, ada yang buku yang menyebutkan sama. Tapi di buku lain ada yang mengatakan berbeda. Namanya yang berbeda. Bukan penjelasannya, contohnya, dan cara bacanya. Itu tidak berbeda. Tapi namanya. Nah, idgham mithlain ini satu hukum mempunyai banyak nama. Ada yang mengatakan idgham mithlain. Ini satu. Nama pertama idgham mithlain. Nama kedua ada yang mengatakan idgham mutamatsilain. Nah, ada idgham mithlain, ada idgham mutamatsilain. Ada yang mengatakan idgham mimi. Idgham mimi. Nah, kenapa di idgham mimi? Karena mim bertemu mim gitu loh. Maksudnya idgham mimi itu ada idghamnya mim bertemu dengan mim. Nah, seperti itu. Ada juga yang mengatakan yang keempat disebut dengan idgham syafawi. Nah, kenapa tadi di awal ketika membahas ikhfa syafawi saya sebutkan bahwasanya hukumnya mim sukun ini semuanya menggunakan istilah syafawi. Ya karena syafawi tadi mimnya ada di bibir gitu loh. Makanya di sini disebut juga idgham syafawi, idgham yang bangsa bibir. Kenapa begitu? Karena mim dari bibir, mimnya juga dari bibir. Mim bertemu mim itu sudah dari bibir, makanya syafawi. Nah, ada yang menyebutkan idgham syafawi. Nah, ada yang juga yang menyebutkan idgham, ini yang kelima ya. Idgham mithlain pakai ini sama, pakai ini idgham mithlain ma'al gunnah. Ada yang menyebutkan idgham mithlain ma'al gunnah. Nah, banyak ya. Ini banyak ini namanya. Idgham mimi, idgham mithlain, idgham mutamatsilain. Oh iya, mutamatsilain tadi belum saya jelaskan. Mutamatsilain ini artinya juga sama. Tapi mutamatsilain ini nanti ada bab berbeda
pembahasan tentang bab idgham yang cakupan mutamasilain itu lebih luas. Karena mutamasilain ini tidak terbatas dengan mem bertemu mem, ada ba bertemu ba, dal bertemu dal, kaf bertemu kaf. Itu disebut juga mutamasilain. Tapi di sini disebut mutamasilain juga nggak salah, karena ini juga termasuk mutamasilain gitu loh. Ada dua huruf yang sama bertemu, itu disebut mutamasilain. Tapi kalau menggunakan istilah mislain tadi, karena sama, kita ya di bab yang satu, di bab hukumnya mim sukun bertemu dengan mislainnya, dengan memnya lagi. Nah, makanya mislain. Nah, kenapa saya menggunakan mislain? Sebenarnya menggunakan ini pun sah, karena di buku-buku lain menggunakan istilah-istilah ini. Nah, ada idgham syafawi, idgham mislain ma'al hunah, idgham mimi. Biasanya kalau anak SD lebih senang menggunakan idgham mimi karena mim bertemu mim. Nah, seperti itu, oke? Itu cara memahami dan beberapa nama lain dari idgham mislain atau idgham syafawi, idghamnya hukum mim sukun. Nah, seperti itu. Sekarang kita ke contoh. Tadi belum kita contohkan. Jadi mim bertemu mim. Contohnya, mim bertemu mim. Contohnya, lahum masalah. Lahum masalah. Nah, kalau yang ini dibaca 3 ketukan. Dibaca 3 ketukan. Lahum masalah, sampai terasa juga. Nah, sampai terasa juga di pangkal hidung. Lahum masalah. Contoh yang lain, alaihim muqshadah. Alaihim muqshadah. Nah, ini mem bertemu mem bertemu mem. Nah, makanya ada istilah idgham mimi, ada istilah idgham mislain ma'al hunah, mutamasilain, idgham syafawi. Silahkan, monggo mau pakai istilah yang mana yang sekiranya enak untuk kita mengingat-ingat. Tapi yang terpenting, sekali lagi yang paling penting kita belajar membaca Al-Quran menggunakan tajwid, yaitu nanti ketika dipraktekkan dalam membaca Al-Quran, membacanya benar. Itu ya. Jadi itu hukum bacaan dari hukum mim sukun yang kedua. Nah, sekarang kita bahas yang ketiga atau yang terakhir. Sebelumnya kita hapus terlebih dahulu. Ini sudah, kalau mau dicatat silahkan dicatat, tidak dicatat juga tidak apa-apa, yang penting sudah bisa difahami. Nah, bacaan yang ketiga tadi sudah saya bilang semuanya pakai syafawi. Yang ketiga disebut dengan idhar syafawi. Idhar syafawi. Nah, idhar artinya jelas, syafawi artinya bibir. Nah, jelas. Ini bibir. Nah, idhar artinya jelas, jelas karena nanti mimnya tetap terlihat jelas. Nah, kemudian membacanya itu satu harokat. Nah, membaca satu harokat. Hurufnya apa? Pasti bisa nebak. Karena cuma ada 3 hukum, yang 2 sudah disebutkan, hurufnya masing-masing 1, berarti sisa hurufnya yang 26 selain mem dan ba itu miliknya idhar syafawi. Nah, bisa ini hurufnya ada 26. Ada 26. Selain mem dan ba. Ya. Selain huruf mem dan ba, itu bacaan miliknya, huruf miliknya bacaan idhar syafawi. Nah, idhar syafawi. Langsung ke contohnya. Contohnya,
alaihim hafizin. Contoh yang lain, amhilhum. Amhilhum ruwaida. Tulisannya seperti itu. Ini mem bertemu h, mem bertemu dengan h. Bisa jadi hurufnya banyak. Ini kan banyak. Ada mem bertemu dal, mem bertemu zol, zal mem bertemu dengan ro, mem bertemu dengan kho, bertemu dengan ha, bertemu dengan za, bertemu dengan shin, bertemu dengan shod. Ketika itu maka dibaca idhar syafawi, ya, dibaca idhar syafawi. Cuman ini yang akan saya tekankan di bab ataupun di bacaan idhar syafawi itu ada 2 huruf yang istimewa. Dalam artian kenapa istimewa? Karena membaca idharnya 2 kali lebih jelas. Membaca idharnya 2 kali lebih jelas. Dan ketukannya ini ketukan cepat. Apa hurufnya? Yaitu huruf waw dan fa. Ya, huruf waw dan fa. Nah, waw dan fa. Kenapa kok waw dan fa ini dibaca idhar syafawinya lebih jelas? Karena waw dan fa itu makhrajnya mendekati mim. Saya ulangi, karena waw dan fa makhrajnya mendekati mim. Ketika ditahan lama, nanti akan timbul gunahnya. Sedangkan ini idhar. Idhar itu tidak gunah, ya. Idhar itu tidak gunah. Seperti contoh hum fiha, alaihim walahum. Nah, ini ada mim bertemu dengan waw. Alaihim walahum, tidak boleh alaihim walahum, tidak boleh alaihim walahum. Nah, seperti itu. Idharnya 2 kali lebih jelas. Ketukannya ketukan cepat. Satu ketukan tak, ya, cepat. Nah, seperti contoh hum fiha. Hum fiha. Nah, seperti ini. Hum fiha. Nah, jadi itu perlu diingat ketika bacaan idhar syafawi itu bacanya jelas. Nah, akan tetapi lebih jelas lagi ketika idhar syafawi itu yang 2 huruf, yaitu waw dan fa. Waw dan fa. Saya ulangi sekali lagi, idhar syafawi adalah idhar yang bangsa bibir. Idhar artinya jelas, syafawi artinya bibir. Karena kenapa semuanya pakai syafawi? Karena mim sukun atau mim itu lafadznya makhrajnya dari bibir. Dibacanya makhrajnya dari bibir. Nah, bertemunya dengan 26 huruf selain punyanya ikhfa syafawi dan idgham mitlain. Nah, selain ba dan mim itu semua huruf miliknya idhar syafawi. Tapi yang perlu kita kasih catatan, ketika dia bertemu dengan waw, ketika bertemu dengan fa, idharnya lebih jelas. Nah, ketukan-ketukan yang jelas. Hum fiha, jangan hum fiha. Kalau ini satu ketukan, yang penting nggak sampai lebih satu ketukan. Alaihim hafidhin, amhilhum ruwaida. Ini mim sukun juga. Amhilhum ruwaida. Nah, kalau ini hum fiha sedikit ditekan tapi cepat. Hum fiha, alaihim walahum fiha. Nah, seperti itu. Ini bisa dipahami ya. Nah, ini lumayan mudah karena kalau kita sudah di awal memahami bacaan nun sukun dan tanwin, ini lebih mudah lagi karena pengertian cara nggathuk nini lek cara bahasa Jawanya untuk menyocokkannya, memasangkannya ini mudah.
apabila ada mim mati, mim yang bersukun itu mim mati ya. Mim bersukun itu mim mati. Bertemu dengan huruf apa? Nah, kalau bertemu ba berarti ikhfa syafawi, dibacanya ditekan dulu, dibacanya ditekan lahum bima. Kemudian kalau mim bertemu dengan mim itu idgham mithlain atau mutamasilain atau mimi atau idgham syafawi. Silakan pakai istilah yang mana yang kalian sukai. Yang jelas ketika membacanya ini benar. Nah, ini sudah bisa dipahami. Nah, silahkan kalau memang mau dicatat silahkan. Ini bisa dipahami semua kan? Nah, ini akan memudahkan kita membaca Al-Quran ketika kita sudah memahami ilmu tajwid ini. Nah, ini satu bab yang sudah kita bahas ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.